Puji nama Tuhan, Salam, Bapak Ibu Saudara, saya percaya dimanapun kita berada, kita mau terus terkoneksi kepada Tuhan, dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya di saat kita terkoneksi di dalam Tuhan, sukacita Tuhan turun atas setiap kita. Mari kita bawa hati kita, kerinduan kita. Ajar kami berdiam dalam hadirat-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana ku menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati, dan kami katakan, ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita nyanyikan pujian dari awal. Katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kami katakan, inilah rinduku. Inilah rinduku. Mari katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam
dekat. Sekali lagi gereja Tuhan katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami berdiam, ajarku berdiam dekat di hati. Amin, amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari sembah Dia, angkat suaramu, angkat hatimu, puji dan sembah Allah yang hidup. Kaulah kekuatan, pengharapan, shikarana mayase, shikarana mayasande. Pengharapanku takkan pernah hilang di dalam-Mu. Shikarana mayasande ananawo, shikarana mayasande. Haleluya. Kami bangun roh kami menyembah-Mu Bapa dalam hadirat-Mu. Shikanamaya sande anamo, Shikanamaya sande. We worship You, we worship You, we worship You, Jesus. Engkaulah pengharapan setiap kami Bapa. Banyaknya hal yang ingin kami ceritakan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah Yesus pengharapan kami. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Dengan segenap hati katakan, oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Dengan segenap hati Kau kuatkan
Kau kuatkan, Kau kuatkan. Yes, aku bertahan. Kaulah harapan dalam kesesakan kami Bapa. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari panggil namanya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kaulah harapan dalam kesesakan kami Bapa. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi kami katakan, Engkau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan aku bertahan. Kaulah harapan kami. Oh, dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Sembah Dia. Shikalala balala 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 baya sandala. Shikalala balala 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 baya sandala balala. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Shikalala balala 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 balala. We worship You, God. We worship You, God. We worship You, God.
my Father, provider, you're my deliverer. Mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider, you're my deliverer. Mercies embrace me, surround me through your everlasting love. You are my Father, provider, you're my deliverer. Mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. You are my Father, you are my Father, provider, you're my deliverer. Mercies embrace me, surround me through your everlasting love. You are my Father, provider, you're my deliverer. Mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Oh, Father, I worship you. Oh, Father, I worship you. Father, I worship you. Oh, through your everlasting love. Oh, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Your love is for me, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Oh, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. You are my Father, provider, you're my deliverer. Mercies embrace me, surround me through your everlasting love. You are my Father, provider, you're my deliverer. Mercies embrace me, surround me through your never-ending love. You worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. Oh, Father, I worship you. Oh, Father, I worship you. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami semua. Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini biar kuasa-Mu kembali hadir dalam hidup setiap kami.
Waktu kami memuji dan menyembah Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau bertahta atas setiap kami. Dan kami tahu waktu Engkau bertahta bukan hanya sekedar Tuhan diam di tengah kami, tapi segala kekuatan dan kuasa Tuhan siap dilimpahkan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu dalam situasi apapun yang kami hadapi, malam hari ini kami mau berkata Engkau luar biasa atas hidup kami. Kalau Tuhan masih pelihara kami, Tuhan masih izinkan kami berkumpul malam hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih malam hari ini, terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami mau sedikit kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau sedikit Tuhan untuk belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini kami tahu Tuhan izinkan krisis pandemi ini untuk kami belajar lebih dalam lagi tentang Tuhan. Kami mengenal jalan-jalan Tuhan. Kami tahu apa yang mesti kami lakukan di depan kami. Tuhan tolong kami. Biarlah ini waktu-waktu kami membangun dasar kami kembali. Merubah dasar kami kembali. Mungkin kami sudah menjadi Kristen belasan tahun, puluhan tahun, bertahun-tahun. Tapi Tuhan biarlah kalau itu memang bangunan yang harus dirombak, kami mau rombak Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kesempatan kami untuk mengubahnya, Tuhan memberi kesempatan kami untuk kami belajar untuk lebih baik lagi. Kami mau belajar Tuhan. Tolong kami dengan keterbatasan kami. Mungkin kami lelah malam hari ini. Mungkin kami capek malam hari ini. Tapi biar Roh Kudus yang membantu kami. Biar Roh Kudus yang menerangi kami. Tuhan urapi kami semua. Juga hamba-Mu Tuhan. Untuk dapat menyampaikan, menjelaskan setiap kebenaran ini. Supaya sungguh bisa mendorong setiap kami semua. Untuk kami benar-benar memiliki sebuah hati yang terbuka. Memiliki sebuah kemauan untuk belajar akan kebenaran. Untuk menggali akan pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan malam hari ini kita ada bersama-sama kembali ya untuk kita bisa belajar sedikit firman Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, memang seperti biasanya, memang kalau seperti biasanya minggu kedua itu harusnya biasanya pembicara luar ya saudara, tetapi mungkin untuk hari ini saya akan pindahkan saudara menjadi nanti kita akan tanggal 24 ya saudara ya, karena ada beberapa hal saya perlu untuk kasih pendahuluan bagi kita semua supaya kita mengerti saudara nanti. Jadi karena saya ingin saudara nanti kalau ada pembicara itu bukan hanya sekedar pembicara yang apa ya, yang cuma sekedar karena terkenal atau karena banyak fansnya saudara, tapi saya ingin hamba-hamba Tuhan yang bisa memberikan pengajaran-pengajaran bagi kita semua. Nah, oleh karena itu malam hari ini saya ingin memberikan pendahuluan saudara selama 2 minggu ke depan ini. Saya berharap saudara bisa menyimak sungguh-sungguh, membuka hati saudara supaya kita bisa menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang saya gumulkan saudara beberapa bulan terakhir. Ya, mungkin sekitar bulan Juni sampai Juli sampai hari ini yang saya gumulkan ketika saya bertanya, ketika saya lebih berdoa untuk Tuhan, apa sih yang Tuhan inginkan untuk kami semua bangun di masa-masa ini, untuk gerejamu kerjakan di hari-hari ke depan ini. Nah, saudara, saya diberikan impresi sangat kuat ya oleh Tuhan bahwa yang diperlukan adalah membangun kembali dasar, saudara, membangun kembali reruntuhan. Karena dengan adanya pandemi dan krisis yang sedang terjadi hari-hari ini, yang Tuhan izinkan terjadi, memang ini banyak menggoyahkan dasar daripada iman Kristen, orang-orang percaya. Ya, ada begitu banyak orang-orang percaya yang berguguran, saudara. Dalam hal ini bukan berarti mereka pindah agama, nggak harus pindah agama, tapi mereka mulai nggak percaya akan kuasa Tuhan. Mereka mulai mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Ya, mereka menjadi orang-orang Kristen, tapi mereka nggak lagi percaya tentang kuasa dan kebenaran daripada Tuhan itu sendiri. Jadi banyak orang yang mulai kecewa ya saudara, karena pengajaran-pengajaran di dalam gereja ya mungkin yang dulu kita tangkap saudara, mengenai mujizat, mengenai harapan, mengenai iman yang mungkin kurang seimbang atau ya mungkin kurang pas juga bahkan saudara, ya yang mengakibatkan banyak
jemaat Tuhan akhirnya mereka kecewa gitu ya. Mereka berharap, mereka berdoa, bahkan ada yang puasa, tapi pada akhirnya kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan akhirnya terjadi begitu banyak kekecewaan-kekecewaan. Nah, itulah kenapa Tuhan memberikan hati kepada saya, memberikan sebuah impresi apa sih yang harus dibangun, apa sih yang mesti dikerjakan ke depan, dan akhirnya Tuhan berbicara tentang kalau kita ingin menjadi gunung rumah Tuhan yang berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung, menjulang tinggi, mengatasi bukit-bukit, saudara, yang harus kita lakukan adalah membangun fondasi, membangun kembali dasar daripada percaya kita. Nah, ini yang saya ingin ingatkan bagi kita semua, saudara, pada hari ini ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang satu standar, itu ucapan bahagia ya, dan biarlah itu menjadi perenungan kita, saudara. Tapi hari ini saya ingin sampaikan beberapa hal yang mungkin mudah-mudahan ini sekali lagi memberikan peringatan bagi kita, memberikan perenungan bagi kita, memberikan cerminan bagi kita untuk kita lebih lagi mau belajar dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saudara, kalau saya boleh kasih judul, 2 minggu ke depan kita akan berbicara kurang lebih adalah bicara tentang dasar dan dasar dan akar kekristenan. Tadi saya bicara tentang fondasi. Nah, fondasi ini, saudara, itu kurang lebih intinya kenapa sih sebuah gedung, ya gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung besar, bahkan semua ya rumah, saudara ya, apapun juga bangunan hari-hari ini diperlukan yang namanya fondasi, saudara, dasar, akar, ya saudara ya. Kenapa gedung-gedung, apalagi gedung-gedung bertingkat yang mungkin berapa puluh lantai ke atas, berapa ratus lantai, bahkan di luar negeri ke atas, saudara. Ya, bahkan rumah kita pun juga walaupun cuma 1 lantai, 2 lantai, semua perlu yang namanya dasar, perlu yang namanya fondasi. Nah, fondasi ini secara umum, saudara, itu adalah penahan beban. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan bahwa kenapa sih kita perlu membangun fondasi yang benar di dalam kekristenan kita? Jadi tadi saya sudah kasih pendahuluan, ini kesempatan saudara kita merubah lagi fondasi kita. Kalau kehidupan kita sudah tanda kutip kekristenan kita sudah amburadul, udah bingung, ini kesempatan kita merebuild kembali ya saudara. Dan saya berdoa sekali lagi berharap saudara membuka hati saudara untuk benar-benar sungguh-sungguh mau belajar, mendorong diri kita untuk Tuhan saya mau membangun. Karena fondasi ini penting saudara. Beban ini, kehidupan ini ada bicara beban. Kehidupan ini bicara hal-hal yang cukup berat ya. Kehidupan kita itu nggak mudah saudara. Kehidupan kita itu penuh dengan tantangan demi tantangan. Dan kita perlu fondasi yang kuat supaya kita bisa menahan beban di dalam kehidupan kita semua. Nah, kalau boleh tadi kalau bisa nggak sih di split gambarnya? Tadi kalau tadi pas PW bisa ya? Satu screen, satu gambar orang. Bisa nggak? Tadi di splitnya gimana? Oke, sambil jalan saudara ya. Jadi balik lagi, kenapa kita perlu belajar lagi dasar dan akar, saudara? Karena ini akan menentukan bangunan seperti apa yang akan kita bangun ke depan. Ya, kekristenan seperti apa yang akan kita bangun ke depan. Nah, hari ini adalah minimal, saudara, at least saya sudah coba kumpulkan dari apa yang saya mengerti, saudara. Ya, ini yang saya renungkan dari beberapa bulan ini. Kenapa sih kita harus membangun dasar ini kuat-kuat? Kenapa sih kita harus merebuild kembali fondasi ini itu kuat-kuat, saudara. Nah, ya. Jadi nanti kita belajar ada 8, mudah-mudahan kita bisa selesai malam hari ini 8-8-nya, saudara ya. Sebentar. Oke. Ya, kenapa kita perlu belajar dasar kebenaran atau doktrin kekristenan? Doktrin ini sebenarnya jangan kita bayangkan hal-hal yang rumit, saudara ya, karena seringkali kita berbicara doktrin, langsung otak kita ngomong, aduh ini mah belajar teologi, aduh ini mah belajar hal yang berat. Tapi saudara, doktrin ini sebenarnya artinya adalah kebenaran yang tidak bisa diubah. Doktrin ini adalah akar daripada apa yang kekristenan kita. Jadi saudara, salah satu kekurangan daripada yang bagi saya pribadi pun sama,
bahwa kekurangan saya sebagai orang Kristen karismatik, saudara Pantekosta yang selama ini kita percayai, adalah kita kurang mendalami yang namanya kebenaran. Kita kurang mendalami apa yang namanya firman Tuhan. Artinya kita memang ngeflow bahasa ininya ya, bahasa budayanya. Oh, kita ngeflowing aja, yang penting Roh Kudus memimpin. Saya setuju sekali bahwa Roh Kudus harus memimpin kita harus bisa flowing. Tapi seringkali saudara, akhirnya tanpa kita punya kebenaran, kita itu gampang goyah. Ya, apalagi hari-hari ini saudara, dengan badai yang luar biasa seperti hari-hari ini, ada begitu banyak kekristenan yang akhirnya mulai goyah. Nah, ada 8 hal yang coba saya renungkan, saudara. Ya, kenapa saya ingin tuntun saudara untuk belajar tentang dasar-dasar kebenaran ini kembali. Yang pertama, saudara, bentar. Yang pertama adalah di dalam Lukas 6 ayat 48. Ini pernah saya bahas 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saudara ya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya, sekali lagi saudara, bahwa ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam, menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, saudara dikasih Tuhan, di sini kita belajar bahwa ternyata kita seringkali saudara, bahwa memang di dalam kehidupan orang Kristen, bahkan hari-hari ini, banyak orang ngomong begini, bahwa yang dibutuhkan adalah hal-hal yang memotivasi mereka untuk bisa bertahan hidup. Saya setuju, saudara, saya nggak menyalahkan bahwa kita perlu motivasional di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, ayat ini dengan jelas berkata bahwa bagaimana hidup kita bisa kuat, bagaimana hidup kita tidak akan digoyahkan, bagaimana hidup kita akan tetap bertumbuh sekalipun ada air bah dan banjir. Di sini dengan jelas dikatakan kita perlu menggali dalam-dalam. Ya, kita perlu menggali dalam-dalam. Waktu itu saya sudah jelaskan, menggali dalam-dalam artinya the deep things of God. Sesuatu yang dalam tentang Tuhan. Kita perlu menggali tentang Tuhan. Kita perlu menggali tentang kebenaran. Nah, jadi bukan hanya kebenaran yang kita tahu selintas, ya, kebenaran yang bukan hanya karena kita dengar atau kita hanya belajar sekilas, saudara, tetapi sesuatu yang dalam. Jadi, saudara, motivasional itu sementara. Ya, motivasional itu hanya sesaat. Tetapi kalau kita punya akar yang kuat, sekalipun motivasional kita hilang, ya, kata-kata motivasi itu udah nggak ada lagi, kita akan tetap berdiri dan tetap akan kuat bertahan di tengah badai. Karena yang kita pegang bukan hanya kata-kata motivasional, tetapi yang kita pegang adalah kebenaran. Yang kita pegang adalah kekuatan akan kebenaran. Nah, jadi saudara, hari-hari ini yang ingin saya bangun kembali sama-sama, termasuk saya juga, saudara, untuk kita kembali, apa sih kekristenan kita? Kita perlu ngecek sekali lagi sampai di sejauh mana kekristenan kita. Kekristenan kita bukan berapa lama, kekristenan kita bukan jabatan saya apa. Saudara, kalau kita hanya melihat tahunan, saudara, ya mungkin saya 25 tahun menjadi orang Kristen. Ya mungkin bagi banyak orang, oh cukup panjang, tapi saya selalu merasa bahwa saya belum cukup baik menjadi seorang percaya. Saya masih jauh dari apa yang Tuhan Yesus harapkan. Saya masih jauh daripada kehidupan Tuhan Yesus. Ya, jadi bukan masalah berapa tahun, berapa senior kita di gereja, berapa lama kita ada di gereja, tapi bicara tentang berapa dalam kita mengenal tentang Tuhan, berapa dalam kita mengenal tentang kebenaran. Ya, jadi saudara, yang pertama, kenapa kita perlu belajar lagi? Yang pertama adalah kekuatan kita bukan motivasional, tetapi pengenalan akan kebenaran. Hal yang kedua yang kita perlu belajar adalah Yakobus 1 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi saudara, yang kedua adalah kehidupan kita tidak akan stabil. Karena di dalam bahasa Inggris kata tidak akan tenang itu adalah unstable. Ya, hidup kita tidak akan stabil waktu kita punya kegelisahan. Kenapa kita gelisah? Karena kita mendua, saudara. Hati kita mendua, tidak bisa memegang keyakinan yang teguh. Nah, hari-hari ini, saudara, dengan adanya pandemi ini, saudara, sesuatu yang terjadi di dalam dunia kekristenan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, adalah gereja udah menjadi tidak ada batas. Gereja udah lagi nggak ada tembok.
Jadi saudara bisa mendengar pengajaran dari mana-mana. Saudara bisa mendengar banyak pendeta di YouTube, saudara, di podcast dan sebagainya. Nah, saudara perhatikan, kalau kita nggak punya pengajaran yang kuat, kita nggak punya keyakinan yang kuat dengan apa yang kita pegang, saudara, itu akan membuat kita gelisah. Benar nggak ya yang selama ini saya percayai? Misalnya, saudara, benar nggak Alkitab itu adalah satu-satunya kedaulatan di dalam kehidupan orang Kristen? Karena ada juga gereja-gereja yang khotbahnya bagus, pendetanya bagus, tapi pada ujungnya adalah berkata, Alkitab ini bukan buku yang sempurna. Alkitab ini adalah hanya buku yang dicatat oleh orang-orang baik, saudara. Jadi ini bukan firman Tuhan 100%. Nah, itu kan bahaya, saudara. Tapi waktu kita dengar, akhirnya kita menjadi gelisah. Dan kita merasa, benar nggak ya yang selama ini saya yakini? Dan waktu kita mempunyai dua hati, saudara, kita menjadi unstable, kita menjadi gelisah, kita menjadi gelisah dan kita menjadi tidak stabil, tidak tenang. Dan kalau nanti saudara baca ya di Yakobus 1 ayat 7 sebelumnya, dikatakan kita nggak akan dapat apa-apa karena kita mendua hati, saudara. Orang yang mendua hati ini bahkan diumpamakan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 dengan orang-orang yang berdosa. Ya, saya akan coba baca, saudara, saya nggak catat di sini, tetapi dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi saudara, mendua hati itu bisa dikatakan berdosa, bukan masalah bukan apa ya maksud saya, jadi bahaya sekali kita punya mendua hati ini, saudara. Nah, jadi ini adalah tugas dan tanggung jawab saya dan beban saya untuk meyakinkan saudara semua bahwa ini loh yang kita percayai selama ini. Kenapa sih kita ada di GBI? Kenapa sih kita ada jadi orang Kristen? Kenapa sih kita jadi orang disebut Kristen Protestan? Kenapa sih kita disebut orang-orang Kristen yang percaya dengan penginjilan? Kenapa sih kita menjadi orang-orang Kristen yang percaya dengan Pentakosta, saudara, dengan pengurapan, dengan Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus dan sebagainya? Kenapa sih kita percaya yang namanya pengampunan dari Tuhan Yesus itu luar biasa? Kenapa sih kita percaya dengan yang namanya anugerah? Kenapa sih kita percaya dengan yang namanya perpuluhan dan sebagainya, memberi itu bagian daripada kekristenan dan sebagainya. Jadi saudara, bagi saya perlu di dalam kesempatan ini, di dalam masa ini, untuk ayo kita rebuild kembali, kita bangun kembali dasar-dasar kita, untuk supaya kita menjadi lebih kuat. Ketika semuanya menjadi lebih baik ke depan, ya, ketika semuanya ya kita berdoa seperti itu, secepatnya menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, maka kita akan bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Ya saudara, ini yang saya ingin saudara perhatikan, karena ada begitu banyak orang hari-hari ini, saudara, karena mendengar, karena realita hidup yang tidak sesuai harapan, karena mereka mendengar juga apa yang di YouTube dari pendeta-pendeta yang mungkin bagus khotbahnya, tapi tidak satu keyakinan dengan kita, tidak satu tujuan dengan kita. Ya saudara, ada juga hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan tentang Allah itu bukan Tritunggal, tapi Allah itu adalah oneness, satu orang, satu pribadi. Jadi saudara, ada begitu banyak pengajaran, dan kalau mendengar mereka memang luar biasa. Mereka khotbah dengan dasar-dasar yang menurut kita, oh itu Alkitabiah, tapi ternyata kita tidak di sana, saudara. Ya, kita tidak berdiri di sana, dan itu akan membuat kita menjadi gelisah, dan waktu keyakinan kita nggak kuat, kita akan menjadi unstable. Waktu kita menjadi unstable, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini akhirnya menjadi sia-sia. Karena kita nggak melahirkan apapun juga, saudara. Kita menjadi orang yang sedang, kalau orang bertinju, kita sedang meninju sesuatu yang kosong dalam hidup ini. Ya, saudara. Nah, nanti ada satu cerita dari saudara kita, Hindra, saudara, mengenai hal ini. Ya, saudara, bahwa dia mulai karena dia melihat medsos, akhirnya dia mulai tidak tenang, saudara. Dia mulai, benar nggak sih selama ini yang saya lakukan yang dipercaya gitu, saudara, ya. Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan ini, saudara. Ini ada di IG sebenarnya, ya, saudara. Jadi saya coba ambil ini karena ini juga yang sedang terjadi, bukan hanya di dalam kekristenan, tapi juga dalam kepercayaan-kepercayaan yang lain, saudara, bahwa ateisme dan agnostik
itu sedang merebak dengan luar biasa di saat pandemi seperti ini. Nah, ini dengan cepat aja saudara ya dikatakan ateis itu adalah dengan tegas tidak mempercayai adanya Tuhan. Saya mungkin nggak bicara ateis di sini saudara ya, cuman karena ininya capturean gambarnya itu ada dua jadi sekalian. Tapi saya ingin menekankan agnostik ini saudara. Ya, agnostik ini saudara percaya Tuhan itu ada, tapi bodoh amat, begitu loh saudara ya. Bahkan agnostik Indonesia itu memimpikan Indonesia yang sekuler. Ya saudara, kita sudah melihat negara-negara di Eropa yang tadinya saudara mesti mengerti bahwa sebenarnya negara-negara di Eropa itu banyak bertumbuh, berkembang menjadi luar biasa karena orang-orang pintar. Dan orang-orang pintar di Eropa itu dilahirkan dari universitas-universitas yang kita kenal. Misalnya contohnya di Inggris adalah Oxford, Harvard, dan lain sebagainya. Saudara mesti sebagai informasi bahwa Oxford, Harvard dulunya adalah sekolah teologi, saudara. Awalnya itu adalah sekolah yang melahirkan ahli-ahli teologi yang akhirnya membawa perubahan atas bangsanya. Jadi tapi sekarang saudara, sekolah-sekolah itu sudah menjadi sekuler, ya sudah tidak ada lagi bekas-bekas teologinya, sudah tidak ada lagi bekas-bekas tentang percaya Tuhan. Jadi mereka sedang membawa Eropa, bahkan banyak negara di Eropa, bahwa menjadi negara sekuler. Ya saudara, artinya mereka tahu Tuhan ada, tapi mereka nggak mau peduli tentang Tuhan. Ya kalau ateis berasal dari kata teis yang artinya kepercayaan, jadi mereka nggak percaya Tuhan, tapi agnostik berasal dari kata gnostik yang artinya ilmu pengetahuan. Ya saudara, sebenarnya agnostik ini sudah muncul dari abad pertama, saudara ya. Rasul Paulus juga kalau kita mau belajar, nanti saudara mungkin kita bisa belajar bahwa kelompok gnostik ini sudah muncul sejak zaman Rasul Paulus. Mereka Kristen, tapi mereka coba untuk merelevankan kekristenan dengan ilmu pengetahuan, melogikakan kekristenan dengan ilmu pengetahuan. Ya, jadi mereka mencoba mensekulerkan iman kekristenan. Kemudian ya ateis ini kehidupan manusia benar-benar berakhir setelah meninggal. Agnostik percaya di alam baka manusia akan diadili atas perbuatannya di dunia. Jadi agnostik ini sebenarnya saudara adalah orang-orang yang mungkin suam-suam kuku yang ditulis di dalam Alkitab. Mereka percaya Tuhan, mereka percaya ada pengadilan setelah kematian, tapi mereka nggak mau peduli. Mereka nggak mau untuk aware tentang itu, saudara. Kemudian tidak percaya pada agama apapun dan menolak memeluknya. Nah, ini yang bahaya. Agnostik ini adalah memeluk agama tertentu namun tidak menjalankan aturannya. Nah, saudara, yang banyak sekarang adalah di dalam kekristenan adalah begini, mereka mengaku Kristen tapi tidak menjalankan apa yang ada di dalam kebenarannya. Ya, mereka mengaku Kristen tapi mereka tidak beribadah. Mereka beribadah tapi memungkiri kekuatannya. Saudara, hari-hari ini ayat itu menjadi sangat relevan sekali bahwa banyak orang Kristen mengaku Kristen tapi mereka memungkiri kekuatan ibadahnya. Nah, ini saudara yang saya ingin kita mengerti, kita belajar bahwa ternyata hari-hari ini memang kita perlu belajar lebih banyak untuk membangun pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan, ya kita belajar supaya dasar kita kuat, ya fondasi kita kuat. Kalau fondasi kita kuat, kita belajar sungguh-sungguh, dasar kita kuat, maka kita bisa membangun hidup ini pelan-pelan semakin kuat ke atas, saudara. Badai apapun yang menerjang, mungkin ada efeknya, tapi tidak akan meruntuhkan kita semua. Jadi biarlah hari-hari ini kita mau membangun lagi dasar kita, dasar percaya kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Nah, mungkin sedikit saja dari Saudara Hindra, mungkin bisa untuk share apa yang tadi yang mungkin nyambung dengan ini. Ya, halo semuanya. Jadi, kayak yang tadi udah diceritain Ko Fandi, saya mau cerita sedikit kejadian di mana bulan-bulan awal pandemi ya, kan kita nggak banyak asupan rohani yang kita tangkap, nggak banyak khotbah, nggak banyak ajaran Alkitab, dan sejujurnya saya juga di masa-masa awal pandemi bolong-bolong saat teduh, nggak banyak baca Alkitab. Nah, terus kan sekarang tuh zamannya di media sosial, orang-orang udah mulai pada kritis kan, semua mempertanyakan. Termasuk yang dipertanyakan adalah kekristenan. Di satu postingan saya baca ada yang menentang salah satu iman kepercayaan saya, yaitu tentang bahasa roh.
Di situ dia pokoknya ngejabarin kenapa bahasa roh itu sebenarnya mungkin nggak ada atau udah nggak relevan sekarang. Terus mungkin dibuat-buat. Nah, terus dengan logika saya, ya saya ngerasa kayak, oh ya ada benernya juga ya dia ngomong kayak gini. Apa ternyata saya salah gitu. Selama 8 tahun terakhir ada di bawah GBI, bahasa roh apa salah gitu ya pengajarannya gitu. Nah, karena kayak gitu kan imannya jadi goyah. Itu tuh jadi kayak resah gitu dalam hati itu, benar nggak ya kepercayaan saya atau selama ini teh sia-sia gitu. Tapi balik lagi ingat selalu apa yang kita bawa doa, selalu apa yang kita lakukan iman kita, balik lagi ke arah bawa damai sejahtera nggak ke dalam hidup kita gitu. Ya, berapa bulan saya coba doain, benar nggak ya bahasa roh tuh membangun iman saya gitu. Ya di situ akhirnya benar ngerasa saya percaya bahasa roh itu salah satu yang saya imanin gitu, karena membawa damai sejahtera. Tapi balik lagi kan kita di zaman sekarang nggak bisa cuma ngandelin kata, oh ini bawa damai sejahtera ke hati saya, ke kehidupan saya. Ya, makanya di situ jadi saya mikir kenapa waktu baca satu postingan aja bisa jadi goyah gitu iman saya. Didoain lagi itu ya ternyata sebenarnya ya karena yang tadi Ko Fandi sempat bilang dasarnya nggak kuat, nggak ada pondasi iman yang kuat, nggak ada pondasi pengajaran yang kuat gitu. Karena selama ini ya saya nggak banyak belajar tentang pemahaman Alkitab yang mendukung iman saya gitu. Makanya saya ngerasa ya penting untuk kita belajar sedikit, walaupun sedikit, tapi ada satu backup yang bisa nge-support iman kita gitu. Oke, saudara, ya jadi itu contoh real bahwa ya kadang-kadang dalam kehidupan kita yaitu gara-gara medsos sekarang dengan online semua kita bisa dengar A, B, si A, si B, si C, dan kadang-kadang itu kita bingung, kita gelisah, benar nggak ya? Dan bayangkan saudara kalau itu adalah hal-hal yang esensi, misalnya tadi kalau Hindra bahasa roh, bagi saya pun hari ini bahasa roh menjadi kekuatan. Dan kalau tiba-tiba itu salah ya, kayaknya nggak benar. Jadi waktu kita mau berbahasa roh, kita mulai berpikir, mulai gelisah, benar nggak ini ya, benar nggak ini ya. Dan waktu kita melakukannya tidak sungguh-sungguh, bahasa roh itu menjadi tidak berguna. Waktu kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, akhirnya bahasa roh itu bahkan hanya sekedar kata-kata manusia biasa. Nah itulah contohnya saudara. Tapi dalam banyak sisi kekristenan hari-hari ini, kita mengalami hal-hal demikian. Inilah yang menjadi concern saya saudara. Ya jadi biarlah saya mengingatkan terus di Connect at Home ini bukan hanya sekedar tempat kita berfellowship atau berkumpul, tapi jauh daripada itu saya ingin membangun hal-hal yang lebih esensi daripada kehidupan kekristenan kita. Ya saudara, nah saya lanjutkan dengan waktu yang tersisa, mungkin kita nggak selesai malam ini saudara, tapi nanti sisanya saya akan selesaikan minggu depan. Ya saya lanjutkan terlebih dahulu. Oke. Nah, yang ketiga, saudara, ya. Jadi kalau kita tadi lihat yang kedua, saudara, yang pertama adalah kekuatan kita bukan hanya motivasional, tapi pengenalan akan kebenaran. Ya, kehidupan kita tidak akan stabil waktu hati kita gelisah dan mendua hati, tidak bisa memegang keyakinan yang teguh, saudara ya. Ini tadi contohnya ada agnostik hari-hari ini, mereka Kristen tapi mereka nggak peduli dengan kekristenan itu. Yang ketiga, saudara, Matius 7 ayat 20 berkata bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kekristenan itu selalu bicara buah, ya saudara ya. Kekristenan itu selalu bicara tentang kekristenan itu adalah bicara tentang kehidupan yang berbuah. Dari buahnya lah kita akan mengenal. Jadi saudara, kekristenan itu bukan hanya karena kita mengaku kita Kristen. Kekristenan itu bukan hanya karena kita datang ke gereja. Kekristenan itu bukan hanya karena kita pakai kalung salib, kita bawa Alkitab, KTP kita Kristen, orang tua kita Kristen, ya saudara, atau kita di sekolah Kristen. Tapi kekristenan itu akan dikenal, saudara, itu dari buah kehidupannya. Nah, inilah yang menjadi concern kita harusnya. Buah kehidupan kita seperti apa? Karena saya percaya buah kehidupan yang Tuhan janjikan adalah buah kehidupan yang baik.
Buah kehidupan yang Tuhan janjikan salah satunya buah roh. Di dalam buah roh ada sukacita, damai sejahtera, kebaikan, dan sebagainya. Jadi yang Tuhan ingin hasilkan dari hidup kita adalah kebaikan. Tapi kenapa hidup kita nggak baik, saudara? Kenapa hidup kita jauh dari yang namanya baik? Hidup kita jauh dari apa yang namanya kehendak Tuhan. Saya sangat percaya kehendak Tuhan adalah hidup kita diberkati. Saya percaya kehendak Tuhan adalah kita bermultiplikasi, mengalami hal-hal yang baik, walaupun ada proses ke sana, saudara. Nah, kenapa kita belum mencapai itu? Mungkin salah satunya adalah ini, saudara. Ya, apa yang dihasilkan dalam hidup kita adalah buah kehidupan. Buah dihasilkan dari pohon yang baik. Pohon yang baik dihasilkan dari akar yang baik. Nah, saudara, mungkin hari-hari ini kita bertumbuh mungkin rasanya, saudara ya. Tapi mungkin buah kita kok nggak ada sih. Buah kita kok asam, buah kita kok pahit, buah kita kok jelek, buah kita kok busuk. Nah, saudara, banyak orang berpikir kalau buahnya busuk, oh tebang aja. Ya, saudara, buahnya busuk berarti pohonnya yang jelek. Nah, saudara, buah yang jelek bukan hanya pohon yang jelek, tapi akarnya yang jelek. Jadi kalau kita ingin melahirkan sesuatu yang baik dalam kehidupan ini, kita harus balik untuk memperhatikan akar. Akar yang baik akan melahirkan pohon yang baik. Pohon yang baik akan melahirkan buah yang baik. Nah, akar ini adalah dasar kekristenan kita. Akar ini adalah dasar daripada apa yang kita mau bangun. Tadi balik lagi ke fondasi, saudara. Kalau fondasinya kuat, benar, saudara, maka bangunan itu akan benar. Ya, pohon itu akan bertumbuh kuat dan pohon itu akan berbuah. Tapi mungkin pohon itu bertumbuh, tapi buahnya jelek. Kita perlu balik lagi, bukan masalah pohonnya saja, tapi mungkin akarnya, saudara. Ya, jadi ini yang perlu kita pelajari, saudara. Ini yang harusnya menjadi sebuah cerminan bagi kita, ya saudara. Karena sebagai contoh, saudara, bahwa misalnya kita berkata bahwa kok hidup saya nggak tahu ya masa depan mau seperti apa. Saya blank dengan masa depan. Nah, sebenarnya kan, saudara, jadi banyak orang Kristen waktu mereka bingung, mereka cari hamba Tuhan, nggak salah. Ya, cari hamba Tuhan, berdoa, akhirnya mulailah dinubuatkan. Saya percaya nubuatan, saudara. Tapi kadang-kadang nubuatan itu meninabobokan. Artinya begini, yaudahlah, tanya hamba Tuhan aja, apa sih yang saya perlu lakukan? Oh, kata hamba Tuhan ini, tanam pohon nangka di depan rumah, ditanamlah pohon nangka, saudara. Ya, kemudian hamba Tuhan ini berkata, oh pasanglah misalnya pagernya harus warna merah. Ini contoh saja, saudara. Oh, di pagar kita dipakai warna merah. Jadi kita hanya bersandar pada sesuatu yang tidak kekal, saudara. Ya, sekali waktu itu salah, kita menjadi kecewa. Tapi akarnya apa sih harusnya? Harusnya kita mengerti bahwa Alkitab berkata, firman Tuhan adalah penuntun dan pelita bagi hidup kita. Artinya Alkitab penuntun kita satu-satunya. Hamba Tuhan hanya memfasilitasi, hamba Tuhan hanya membantu, saudara. Bukan segalanya. Jadi kita harus balik ke Alkitab. Nah, banyak orang Kristen kan nggak mau menggali Alkitab. Banyak orang Kristen malas baca Alkitab. Coba jawab dalam diri kita masing-masing. Siapa yang masih baca Alkitab sampai hari ini? Ya. Apakah kita masih percaya firman Tuhan itu adalah penuntun hidup kita? Nah, kalau kita percaya tapi kita nggak pernah baca, ya itulah, saudara, akhirnya hidup kita nggak pernah bisa melahirkan buah yang baik karena akarnya kita nggak pernah bangun, saudara. Ya, nah ini yang salah satu contoh saja yang saya ini. Yang terakhir mungkin yang hari ini, saudara, saya ingin bahas adalah 4 dulu, saudara. Minggu depan saya akan selesaikan 4 lagi. Ya. Yang keempat adalah Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang keempat itu bicara begini. Kemerdekaan dalam jiwa kita akan dialami waktu kita mengerti kebenaran. Kemerdekaan sesungguhnya akan kita alami waktu kita mengerti kebenaran. Karena Alkitab dengan jelas berkata kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa sih kebenaran itu? Yesus. Kita perlu menggali tentang Yesus. Kita perlu belajar tentang Yesus. Ya, kita perlu belajar bahwa kebenaran itu seperti apa. Apa sih yang kita yakini selama ini? Apa sih dasar keyakinan kita? Nah, waktu kita mengerti hal-hal itu, akhirnya kita sedikit demi sedikit jiwa kita akan mengalami kemerdekaan. Artinya apa, saudara? Kemerdekaan dalam jiwa itu, ya kita masih bisa disakiti, ya kita masih bisa mengalami masalah, tapi kita punya kekuatan di dalam diri kita. Ada kemerdekaan. Kita
nggak stres dengan situasi yang terjadi di luar, kita nggak stres waktu orang jahat sama kita nggak pusing waktu orang misalnya benci sama kita, tetapi kita belajar bahwa damai sejahtera dan sukacita itu akan muncul waktu kita mulai mengerti tentang kebenaran. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah, saudara ya. Jadi kebenaran itu perlu digali. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kebenaran itu seperti harta karun yang luar biasa. Firman Tuhan itu seperti harta karun yang luar biasa. Karenanya Rasul Paulus mengingatkan, ayo gali, ayo belajar, ayo sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan itu adalah harta yang luar biasa yang akan memerdekakan kita. Saudara dikasih Tuhan, ya ini sebagai pendahuluan, 2 minggu lagi kita akan mulai belajar tentang salah satunya adalah bicara tentang firman Tuhan, sola scriptura, saudara. Kenapa kita bicara tentang sola ini? Ya saudara, sola scriptura ini adalah bicara tentang Alkitab adalah satu-satunya kedaulatan bagi orang percaya. Nah, kita perlu belajar kenapa Alkitab itu menjadi satu-satunya kedaulatan. Ya, apa buktinya? Apa sejarahnya? Kenapa Alkitab itu kita bisa percayai sebagai kedaulatan Tuhan, firman Tuhan? Ya, dan kita bisa belajar di situ tentang ya kenapa Alkitab itu benar-benar harus menjadi kita yakini sebagai kedaulatan yang paling tinggi di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin saudara mengerti kenapa sih kita perlu belajar, kenapa sih kita perlu untuk punya komitmen belajar, ya saudara. Jadi saya berharap sekali, saya berdoa, saya nggak bisa memaksa saudara, tapi saya ingin mendorong saudara semua bahwa Selasa adalah waktu kita untuk belajar dan untuk mengerti kehendak Tuhan, membawa kita menjadi orang-orang yang tidak mendua hati, tapi satu keyakinan yang sama. Dan waktu kita punya satu keyakinan yang sama, saya percaya dalam kesatuan itu, saudara, kesatuan keyakinan itulah yang akhirnya membawa terobosan-terobosan di dalam pelayanan dan dalam kehidupan kita semua. Jadi 4 hal hari ini yang kita bisa pelajari bahwa kehidupan kita bukan hanya tergantung motivasional, saudara ya, tetapi lebih daripada itu kita mesti mengerti kebenaran. Yang kedua adalah waktu kita mendua hati, kita nggak yakin dengan apa yang kita yakini, kita menjadi orang-orang yang unstable, kita menjadi orang-orang yang tidak tenang, gelisah. Apapun yang kita kerjakan akhirnya menjadi sia-sia. Yang ketiga, kita belajar bahwa akar daripada kekristenan itu harus kita bangun. Akar yang baik akan melahirkan pohon yang baik akan melahirkan buah yang baik. Dan yang keempat adalah kalau kita merindukan kemerdekaan dalam jiwa kita, ya kita bisa disakiti, kita masih bisa untuk merasakan sakit dan sebagainya, tapi itu tidak mengganggu kehidupan kita, saudara ya. Itu hanya sebagai sebuah apa yang disebutnya, mungkin hanya sebagai sebuah dinamika di dalam kehidupan kita, tapi kita terus berjalan dan kita berkata kita akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala, tidak menjadi ekor, waktu kita hidup di atas kebenaran. Nah, sekali lagi, jadi biarlah ini merebuild kita kembali semua. Saya pun belajar kembali, saudara, hari-hari ini supaya kehidupan kita semakin diberkati, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin kaya, saudara, ya, semakin mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, mungkin itu hal yang saya ingin ingatkan malam hari ini. Sebelum ditutup, saudara, saya juga ingin mengumumkan bahwa memang GBI Sukawarna akan mulai membuka beberapa tempat ibadah, saudara, ya, termasuk juga PISET. Dan memang kalau PISET masih dalam proses uji coba, saudara. Tapi dan minggu ini kita uji coba hanya dengan beberapa orang saja sebagai simulasi. Ya, kami minta doanya, saudara, dalam artian memang hari-hari ini kita tidak dipaksa untuk ibadah on-site, ya, saudara, ya, offline itu. Ya, jadi saudara tetap, kalau saudara artinya tidak ada di sini yang offline atau itu lebih rohani dari yang online, tidak, saudara, sama saja. Ini hanya memang masing-masing kita punya keyakinan seperti apa. Jadi ada beberapa tempat yang mulai dipersiapkan, ya, sudah dengan semua pertimbangan dari pemerintah dan sebagainya, semuanya sudah dilibatkan. Dan ya, kami berdoa biar kehendak Tuhan yang dinyatakan. Sekali lagi bahwa semua kewaspadaan tetap harus tinggi, ya, saudara, bahwa penyakit ini itu bukan bohongan, penyakit ini ada, COVID itu ada, dan semua harus dalam kewaspadaan yang tinggi. Tapi satu sisi juga kita belajar untuk
yuk kita mulai hidup bisa menjalankan adaptasi kebiasaan yang baru itu, supaya hidup kita pun tidak hanya di dalam ketakutan, tapi juga belajar untuk mulai membiasakan diri dengan kehidupan yang ada saat ini. Ya saudara, jadi itu hanya sedikit pengumuman. Jadi kalau saudara ada yang mungkin ingin, tetapi mungkin kami harus katakan belum bisa semua, karena memang ini yang ada pun hanya sementara, saudara, kami pilih hanya untuk mencoba, ya saudara ya. Nanti kalau semuanya sudah berjalan lebih baik dan lebih baik, mungkin nanti kami akan umumkan lebih lanjut, saudara. Tapi kami juga usahakan untuk ke depannya, mungkin belum minggu ini, tetapi kalau memang Tuhan izinkan untuk ada ibadah di Pisat, saudara, nanti juga mungkin bisa kami akan coba untuk buat Zoom live, jadi saudara pun bisa tetap mengikuti ibadah itu dari tempat saudara masing-masing. Kalau saudara rindu, saudara ya, tapi itu perlu waktu, perlu bertahap, dan mudah-mudahan ya sekali lagi kita berdoa yang menjadi kehendak Tuhan yang terjadi, saudara. Mungkin itu saja, saudara, yang bisa saya umumkan. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa malam hari ini. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk semua anugerah kebaikan Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan sekali lagi kami diingatkan bahwa apa yang kami lakukan malam hari ini bukan sesuatu yang sia-sia, tapi yang kami lakukan malam hari ini biarlah itu menjadi sebuah seperti cermin Tuhan, sehingga kami mau belajar, oh iya, kami banyak kurang, kami banyak nggak punya dasar yang kuat, kami mau membangun kembali dasar-dasar itu dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk kami memiliki hati Roh Kudus, tolong kami untuk kami di balik semua situasi yang sulit hari-hari ini, tetap kami ingat Tuhan, fokus sama Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami semua malam hari ini. Sebelum kami selesai, Tuhan, aku berdoa secara khusus untuk setiap saudara-saudara yang mungkin sakit, saudara-saudaraku yang sakit, setiap anak-anakmu yang sakit. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar ada kesembuhan yang terjadi. Apapun sakit yang dialami, Tuhan, mungkin ada yang demam, ada yang batuk, ada yang sakit kepala, bahkan mungkin ada yang sakit dalam persendian, sakit dalam tulang, sakit di dalam organ-organ tubuhnya, Tuhan, jantung, paru-paru, liver, Tuhan, apapun, ginjal, aku percaya bahwa kesembuhan dari Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, Tuhan, biar sungguh Tuhan memulihkan setiap kami yang mungkin hari-hari ini mengalami kelemahan fisik. Tuhan, bagi setiap kami yang mungkin juga dalam ekonomi kami sedang mengalami struggle yang berat, Tuhan, aku berdoa biar Tuhan beri kekuatan. Tuhan yang menuntun sehingga ada jalan keluar. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah sumber jalan keluar. Engkaulah penuntun hidup kami. Engkaulah yang memberkati kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Kalau Tuhan izinkan hari-hari ini kami digoncang dalam ekonomi, Tuhan punya rencana atas kami. Perdengarkanlah suaramu atas setiap kami, Tuhan. Kami mau melihat rencanamu, kami mau melihat, kami mau percaya, Tuhan, rencanamu baik bagi setiap kami. Berkati anak-anakmu, Tuhan. Biar berkatmu tercurah, biar kekuatanmu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap keluarga demi keluarga yang mungkin hari-hari ini juga terdampak, Tuhan, dalam hubungan antara orang tua dengan anak, antara saudara kandung, Tuhan, antara anak dengan orang tuanya, suami istri, apapun juga, Tuhan, hubungan dalam keluarga. Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan sendiri juga yang membantu pemulihan. Tuhan sendiri yang ikut campur. Biar hari-hari ini, Tuhan, aku berdoa damai sejahtera turun atas setiap kami semua. Damai sejahtera, Tuhan, turun atas setiap pribadi, keluarga demi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita, Tuhan, ada keharmonisan, ada berkat Tuhan atas setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Tuhan, Kau yang hadir bagi setiap kami, dan biar pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Pakai kami di akhir zaman ini, pakai kami dalam situasi apapun juga, Tuhan. Melalui hidup kami ada banyak jiwa dimenangkan, ada banyak jiwa bisa melihat Kristus. Tuhan, tolong kami, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai setiap kami. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk teman-teman yang ada juga yang sudah mempersiapkan semuanya, Tuhan, yang ada di Pisat, semuanya Tuhan berkati dalam perlindungan Tuhan. Ya, ketika mereka pulang dalam suasana hujan seperti ini, Tuhan juga tetap lindungi, Tuhan tetap berkati. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap perencanaan, pembukaan Tuhan, setiap ibadah on-site di GBI Sukawarna ini. Tuhan, kami berdoa biar semua dalam rencana Tuhan. Sekali lagi, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Biar kehendak Tuhan yang dinyatakan, kehendak Tuhan yang terjadi atas
gereja-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Saudara, mari sekali lagi angkat kedua tangan kita, buka hati kita. Terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa Putranya Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin.